Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus. Berjumpa kembali kita pada hari ini Jumat 14 Maret 2025. Kita Santi Miawati dalam Renungan Harian Pagi melalui kanal YouTube Resort GKE Pulang Pisau. Dan bagian nats Alkitab yang didasarkan pada Almanak Nas GKE terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24 akan menjadi bahan perenungan kita pada hari ini tentang pertemuan Abram dan Melkisedek. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu, atas perlindunganmu sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan atas izin dan perkenanmu kami boleh dibangunkan kembali dalam keadaan baik. Dan biarlah sepanjang hari ini kami dapat menjalani aktivitas kami dalam keadaan sehat, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, agar segala sesuatu yang kami lakukan dan kami kerjakan dapat menjadi pujian dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah renungan harian pagi ini dapat menjadi motivasi yang besar, motivasi yang benar, dalam kami mengenal Engkau dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Akan membentuk karakter kami menjadi pribadi yang patuh dan taat, setia kepadamu, dan senantiasa boleh memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kebaikan yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, berkatilah kehidupan kami dan tuntunlah kami dalam kehendak-Mu. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, Saudara, dan Jemaat Kekasih Kristus, bacaan kita pada hari ini merupakan bagian dari perikop kedua di pasal 14 yang mengetengahkan tentang situasi yang dialami oleh Abram pasca peperangan yang dilakukannya setelah ia mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Kemenangan Abram atas Kedorlaomer dan para sekutunya membuat Raja Sodom dan Raja Salem datang menyongsong Abram. Raja Salem bukan hanya menyambut Abram tetapi memberkatinya atas nama Allah. Dan sebagai balasannya Abram mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Sementara pada saat yang sama Raja Sodom ingin membeli pasukan Abram dengan cara barter dengan harta benda. Tapi Abram justru menolak permintaan Raja Sodom. Bahkan Abram tidak mau menyentuh sedikit pun hasil rampasan yang diperolehnya dari para musuhnya meskipun ia berhak atas harta tersebut. Abram tidak ingin orang lain menilai kalau kekayaannya diperoleh dari hasil rampasan. Saudara serta ibu bapak kekasih Kristus, penolakan Abram jelas didasarkan pada keyakinannya bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan berkat. Itu sebabnya ia menyambut berkat yang diberikan Melkisedek dan menolak pemberian Raja Sodom. Dari sini membawa kita kepada pembelajaran penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Bahwa berkat Tuhan dapat hadir dalam berbagai bentuk dan cara. Berkat Tuhan adalah bagian yang kita harapkan. Berkat Tuhan adalah bagian yang kita inginkan untuk selalu menyertai kehidupan kita. Tapi dari pengalaman perjalanan kehidupan kekristenan dan kehidupan keimanan kita juga memahami bahwa berkat tidak selalu berupa materi, harta benda, atau segala sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata. Karena itu, kita tidak bisa menilai dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kehidupan kita diberkati hanya dari nilai-nilai kebendaan atau materi. Karena kalau kita menilai demikian, sama saja kita sudah mempersempit pemahaman tentang berkat Tuhan atas kehidupan kita. Pelajaran penting dari
penerimaan dan respon yang ditunjukkan Abraham atau Abram, serta penolakan yang diberikannya, membawa kita kepada pengertian itu, bahwa sekali lagi berkat tidak melulu berupa benda, materi, dan sesuatu yang bisa kita rasakan, kita lihat. Tapi berkat juga adalah sesuatu yang akan diberikan kepada kita melalui doa dan juga pernyataan yang kita alami dan kita rasakan dalam hubungan kita, dalam keyakinan yang besar, dalam pengenalan yang baik akan Allah. Oleh karena itu, ketika kita menjalani kehidupan kita, kehadiran orang-orang di sekitar kita terkadang juga bisa menjadi sarana penegasan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu, pada hari ini, dalam perenungan sederhana ini, pembelajaran yang hendak diberikan oleh situasi Abram membawa kita kepada tuntunan agar pertama, janganlah kita mudah meremehkan dan merendahkan orang lain dari apa yang mereka tunjukkan dan nyatakan bagi kita. Bisa saja mereka hanya menyampaikan dan berucap doa, ucapan selamat, pujian sederhana, atau sanjungan yang juga disampaikan dalam keramahan dan ketenangan. Tapi justru itu yang membuat kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena penyertaan Tuhan, karena tuntunan Tuhan, karena perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sementara sebaliknya, ketika kita menerima sanjungan dan pujian atas apa yang kita lakukan, kemudian penawaran harta benda materi, tentu juga tidak selalu menjadi sesuatu yang wah dan luar biasa. Tapi justru harus membawa kita kepada kehati-hatian dan kecermatan, agar kita tidak terlena, agar kita tidak terbuai. Oleh sebab itu, hari ini Ibu Bapak Saudara Jemaat Kekasih Kristus, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang dilimpahkan dalam kehidupan kita, apapun rupa dan bentuknya. Kesehatan, sukacita, kekuatan, damai sejahtera. Bahkan hal-hal fisik yang bisa saja kita terima, semuanya adalah bagian yang hendak mengarahkan kita. Bahwa segala sesuatu yang kita terima, tentu semuanya adalah bagian dari campur tangan Allah atas kehidupan kita. Mari kita syukuri, mari kita terus melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita memohon berkat Tuhan yang dinyatakan bagi kita, akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan menuntun kita juga untuk semakin diteguhkan dalam pengenalan yang baik akan Tuhan, melalui caranya yang luar biasa dalam memberkati kehidupan kita. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi nama-Mu. Atas perenungan pagi yang boleh kami pahami dan kami mengerti pada hari ini. Dan biarlah ini semua menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami dengan segala aktivitas kami. Dan seraya dengan itu pula kami mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mendoakan umat-Mu, jemaat-Mu yang berada di wilayah pelayanan Jemaat GKI Gloria Desa Henda. Engkau tentunya juga melihat bagaimana persekutuan yang baik, perjalanan hidup yang baik, berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka, hasil panen, pekerjaan, tugas tanggung jawab, semuanya membawa umat-Mu, jemaat-Mu dalam keadaan yang menyenangkan untuk dijalani dan disyukuri. Diberikan kesehatan, kekuatan senantiasa bagi mereka yang tengah
menjalani hari dengan segala harapan hidup, dengan segala rencana yang ingin diwujudkan, dan juga mendoakan orang-orang yang hadir di sekeliling mereka yang juga semakin memperkaya mereka dengan segala daya dan upaya yang mereka boleh lakukan. Kami serahkan pengurus-pengurus jemaat-Mu, kami serahkan setiap pribadi dan setiap orang yang merasakan bagaimana Tuhan telah memberkati kehidupan mereka dengan segala cara dan dengan banyak cara yang bahkan tidak ternilai dan tidak mampu kami sandingkan dengan rupa-rupa keadaan yang hanya mampu kami lihat dengan segala keterbatasan kami. Tapi biarlah kami boleh melihat berkat Tuhan dengan mata iman kami, dengan keyakinan kami, dengan kepercayaan kami. Diberkati orang tua, keluarga, anak keturunan. Diberkati usaha dan pekerjaan. Dan diberkati tujuan hidup demi masa depan penuh harapan. Dimampukan pula saudara-saudara yang dalam keadaan sakit dipulihkan, disembuhkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, perjuangan, persoalan, permasalahan, mendapatkan dan merasakan kelegaan. Ketika mereka merasakan tangan Tuhan yang kuat merangkul dan melindungi serta memelihara mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan pada hari ini kami juga menyerahkan semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Para pekerja-pekerja gereja-Mu, pendeta, penatua, diakon, guru agama, dan setiap orang yang terbeban dan terpanggil untuk melaksanakan tugas pelayanan. Bersinergi, bersahati dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak-Mu dalam pekerjaan keseharian dan pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Terima kasih Bapa, dengan segala hal yang kami bawa dalam doa syukur dan penyerahan diri pada hari ini. Layakan kami berseru kepadamu ya Aba ya Bapa, dalam doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.